Tidur saja kita bisa terbang. Walaupun kita tidak memprogramnya. Jenengan mimpi, ya, ada 3 fase di mimpi itu, saudara. Fase di mana yang keluar itu jisim latif, atau fase di mana ruh rohani sampean terbang ketika mimpi, atau sir sampean terbang ketika mimpi. Itu ada 3 fase. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yusamma ahlut tariqah illa litasbiyati batinihim binuril ma'rifah wa tauhid la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu, baik yang dari sudah menjadi keluarga ataupun yang akan menjadi keluarga. Hari ini seperti biasa saya menerima laporan dari tim majelis akan adanya keluarga baru yang ingin menjalankan thariqah Satoriyah. Di antaranya ada yang dari Jakarta, Cirebon, Subang, Indramayu, Klaten, Bojonegoro, dan Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hari ini dikumpulkan untuk bersama-sama mengarungi sisa hidup kita dengan metode thariqat, yakni thariqat Satoriyah. Semoga saja dengan metode-metode yang dipelajari di tarekat kita ini bisa mengantarkan kita semua untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sareng-sareng mau sholawat, ini perintah Allah untuk menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum ke acara tausiah, kita ke acara baiat dan talqin dulu. Dan nanti untuk zikir bersamanya digabung dengan talqin. Paham ya? Digabung dengan talqin. Baiat adalah meniatkan diri kita untuk menjadi keluarga besar dalam satu thariqat tertentu. Begitu menurut saya
dan guru saya. Artinya di situ kita bersama-sama secara zahir dan batin untuk selalu menjadi keluarga. Yang namanya keluarga nggih, saling mendoakan, saling membantu demi keselamatan dunia dan akhiratnya. Selamat datang dan selamat menjadi keluarga besar Thariqah Satoriyah. Sanad saya secara Thariqah Satoriyah ini kebetulan ke-33 dari kedua-keduanya. Artinya ada 2 sanad ya. Oke. Yang pertama dari Syekh Abdul Rauf Asingkli, yang kemudian turun kepada Syekh Abdul Muhyi. Yang kedua turun dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Itu teman karibnya Syekh Abdul Rauf. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sampeyan karena bersambung berarti ke-34. Kita beralih ke talqin zikir Bapak Ibu. Talqin adalah tuntunan. Artinya di situ ada seseorang yang menuntun tentang satu zikir. Zikir yang akan dipelajari oleh keluarga kita ini adalah zikir yang harus mampu memasuki ruangan rohani, menembus, kemudian membangunkan rohani tersebut. Dan ketika nanti rohani itu bangun, akan terjadi sebuah proses perjalanan yang namanya taqarrub. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendekat? Unsur-unsur rohani kita. Ada jisim latif, ada ruh nanti, ada sir, dan unsur-unsur lainnya. Metode zikir yang akan kita kembangkan adalah metode di mana sebelum lemahnya tubuh kita ini hadir dikarenakan kesemutan, dikarenakan encok ya. Di situ kita sudah mendapatkan, walaupun itu sejengkal, perjalanan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk proses ini kita harus bisa membagi waktu ketika kita berzikir menghadap Allah. Karena Satoriyah ini akar katanya dari satoro, membelah menjadi 2 bagian, baik nafi isbatnya ataupun wirid dan waridnya. Nanti di situ jenengan ketika punya waktu 1 jam, maka setengah jam itu untuk wirid. Berusahalah setengah jam itu dengan wiridan yang dipelajari di Thariqah Satoriyah. Setengah jam kemudian adalah warid. Dan ini proses perjalanan bila mana ada rohani kita yang kangen sama Allah, kemudian keluar dari tubuh kita dan melakukan sebuah perjalanan kerohanian
atau dinamakan perjalanan pencahayaan, sampai kepada titik kuasa atau kekuatan dari rohani tersebut. Karena kesana itu tergantung dari bahan bakarnya Bapak Ibu. Maka dengan setengah jam nanti kita berusaha menembus ruangan-ruangan batin dengan zikir yang nanti akan kita proses. Bersama itu, masuk terus ke dalam, kemudian membangunkan apa yang ada di ruangan batin itu. Kemudian kita mengamati bila mana memang ada rohani kita yang terbang, katakanlah begitu. Bahasa saya begitu, sederek, terbang ya. Kita diperintah oleh Allah untuk menjelajah langit dan bumi. Silahkan kata Allah, jelajahi itu. Min aqtaris samawati wal ardh. Silahkan. Tapi harus kamu tahu ke sana itu tidak asal-asalan. Ya. Tidak gampang, tidak mudah. Dan harus dengan kekuatan yang luar biasa. Illa bisultan. Kekuatan yang akan kita pelajari ini salah satunya adalah dengan zikrullah. Menyebut nama Allah. Zikir yang akan kita pelajari ini karena itu harus membangunkan kerohanian kita, maka zikirnya harus terpelajari. Makanya ada talqin, tuntunan. Kita pelajari itu nanti sampai mampu membangunkan. Ketika unsur batin kita yang di ruang batin kita itu tersentuh, sadar, kemudian terbang, wajar saudara. Karena rohani kita itu berasal dari kelangitan. Jadi kalau rohani kita menjelajah langit, itu sudah dunianya. Itu sudah milik rohani kita sendiri. Orang kita tidak diprogram aja, ketika tidur itu terbang. Tidur saja kita bisa terbang. Walaupun kita tidak memprogramnya. Jenengan mimpi. Ada 3 fase di mimpi itu, saudara. Fase di mana yang keluar itu jisim latif, atau fase di mana ruh rohani sampean terbang ketika mimpi, atau sir sampean terbang ketika mimpi. Itu ada 3 fase. Dan fase 3 itu berkaitan dengan 3 kesadaran. Ya, sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Apalagi sampean belajar memprogramnya, sudah dipastikan. Yang namanya apa di dalam diri sampean itu kebanyakan apa? Unsur rohani. Siap sederek? Siap ya? Iya, harus siap kita dekat dengan Allah. Nah, ketika manusia ini rohaninya terbang, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ada hamba-hamba Allah yang memang tubuhnya di bumi tapi rohaninya terbang sampai di bawah arsy.